Halo guys, jumpa lagi seperti biasa bersama kami di CBS Moto TV. Nah, di video kita kali ini kita mau bahas seputar All New Honda Vario yang katanya lampu depannya itu gampang banget error gitu ya. Kenapa sih bisa error dan apa aja penyebabnya yang kira-kira bisa bikin error biar bisa diwaspadain dan nggak sembarangan untuk modifikasi motor ini gitu ya. Nah, yang pertama ini kita ada satu unit All New Honda Vario yang kaca mika lampu depannya retak. Nah, karena retak jadi kemasukan air dan elektroniknya jadi bermasalah. Elektronik lampu depannya karena terendam air ini. Kasus ini banyak banget kita temuin dan beberapa kali udah kita recovery. Ada beberapa yang recovery-nya harus ganti headlamp aja dan ada beberapa yang ECU-nya kena. Jadi engine control unitnya kena gitu ya. Jadi buat kalian yang punya All New Honda Vario lebih baik berhati-hati dan benar-benar jaga soal sistem kelistrikannya, dan kalau mau modifikasi harus dengan orang yang terpercaya gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas untuk masalah lainnya yang mempengaruhi rusaknya lampu depan untuk All New Honda Vario. Oke, langsung aja kita simak videonya. Nah, jadi hari ini kita kedatangan satu unit Honda Vario. Ini lampu depannya mati. Yang ini ada dua nih ya. Ini punya yang ini. Nah, yang ini tuh lampu utamanya mati. Kalau menurut diagnosa kita kayaknya ini entah mau dikasih tombol buat matiin lampu utama atau mau ganti alis. Gitu ya. Jadi ini udah nggak standar nih. Ini kalau standar kan kayak gini nih. Nah, ini standar pakai karet. Kalau ini udah pakai solasi. Ini nggak tahu. Pokoknya ada yang dirubah-rubah dari sini. Keluar lampu utama mati. Kita ganti pakai PCB baru yang dari kita. Standar, PCB standar ya, itu kita colokin nggak bisa juga. Jadi mau nggak mau kita upgrade LED-nya, gitu ya. Ya ini udah kejadian nggak tahu berapa kali sih. Pokoknya udah sering banget kita nemuin kayak gini. Dan makanya kita selalu wanti-wanti kalau misalnya untuk All New Honda Vario ini memang harus hati-hati dengan kelistrikannya. Karena kalau enggak kita harus ganti ECM, elektronik apa gitu lah, modul pokoknya. Ya pokoknya begitu. Dia harus ganti ECM-nya untuk lampu utama. Jadi untuk lampu utamanya karena dianya udah jebol, dari sikring kita lihat masih normal semua, fix mau nggak mau. Kalau nggak ganti ini, kita ganti dengan yang upgrade 12 volt. Untuk lampu upgrade 12 volt ini kita ready stock buat All New Honda Vario semua, karena memang sering banget kejadian kalau kita ganti ECU-nya atau ECM-nya itu harus inden, waktunya cukup lama di dealer dan harganya pun lebih mahal daripada upgrade. Kalau kita ganti ECU, suatu saat kalau mau modif lagi kelistrikan, ada kemungkinan jebol lagi, gitu ya. Jadi mendingan ini kan karena masih stabil semua, kelistrikan lampu standar, lampu yang 12 voltnya masih standar, masih normal. Jadi kita fungsiin buat tetap kita biarin aja ECU-nya, tapi kita upgrade untuk lampu depannya, gitu ya. Jadi ini mati total pokoknya. Nanti kita kasih lihat juga pas kita colok. Nanti kalau udah kita buka bodinya, kita colokin ke motor, kita lihat nanti dia nyala apa mati, gitu ya. Udah kita ganti lampu baru pun masih tetap mati, gitu ya. Jadi bukan lampunya. Oke, kita lihat aja gimana nanti prosesnya. Saksiin terus videonya hingga selesai. Nanti kita kasih lihat hasil test drive-nya juga di jalan, gitu ya. Karena motornya ditinggal. Oke, langsung aja disimak video kelanjutannya. Nah, ini Vario yang lampunya mati itu udah kita bongkar. Ternyata lihat nih, kabelnya solasian semua. Udah bukan standarnya lagi ya. Jadi ini kemungkinan pas mati itu antara dia mau bikin on off lampu utama, mau diganti saklarnya, atau dia mau ganti saklar kiri ini pakai punya Vision gitu. Makanya lampu depannya jadi mati total. Ini prediksi kita, dan ini udah ketahuan banget bekas dibongkar nih.
bautnya patah. Nah, tuh bautnya patah. Yang bawah ini nggak ada bautnya. Nah, ini nanti kita coba buka dulu. Kamu kita benerin jalur kabelnya. Baru kita pasang buat LED yang upgrade-nya. Oke, kira-kira kayak gimana nih? Flasher juga udah. Oh, ini bekas dicongkel-congkel nih. Mungkin mau pasang hazard juga tadinya. Ya pokoknya kita lihat aja nanti seperti apa. Posisinya udah banyak yang berubah pokoknya. Udah nggak standar lagi. Oke, ntar kita tes dulu lampunya. Lampu standarnya benar-benar nggak bisa nyala. Atau kayak gimana. Oke. Nah, ini sekarang kita mau tes PCB-nya. Nah, ini kontak udah nyala, yang itu juga kontak udah kita nyalain biar nanti buat pembuktian kalau emang ini ECM-nya yang mati, bukan lampu depannya ya. Nah, ini kita colok. Mati ya. Mati. Tidak berfungsi. Sekarang kita coba colok ke motor yang satunya. Ini motor udah pakai proyektor, cuman lampu utamanya masih tetap bisa dinyalakan, masih berfungsi normal. Nah, ini langsung nyala. Oke, nyalanya juga normal. Nih udah pasang proyektor lama dari kita. Ini membuktikan kalau pemasangan proyektor itu tidak mempengaruhi lampu kelistrikan standarnya ya. Ini udah pasang proyektor lama, kemarin sempat dibongkar karena pasang komstir dan banyak yang nggak dipasang sama bengkelnya. Makanya di recovery lagi dibawa ke sini. Nanti mau kita beresin kabel-kabelnya yang diberantakin semua. Oke, ini pembuktian di PCB masih standar, jadi di sini nggak nyala karena memang yang error dari motornya bukan dari lampunya. Itu kalau lampunya sih normal-normal aja. Kalau yang itu udah upgrade Pro G tapi lampu standar aja masih bisa nyala, berarti nggak ada yang konslet. Gitu ya, ECU-nya masih berjalan dengan baik, masih normal. Nah, ini masih nyala ya dua-duanya. Oke, nanti kita lihat aja hasil setelah kita upgrade LED-nya kayak gimana. Tetap bisa nyala atau mati, tapi yang udah-udah sih normal karena ini begini pun mesin masih bisa nyala normal. Oke, nanti kita lihat aja gimana hasilnya. Nah, ini jadi saklar kirinya udah kita setting ulang. Saklar kiri ini untuk lampu-lampunya udah kita set ulang. Ini kita kasih tambahan 2 kabel untuk di LED yang sudah di upgrade nanti, karena ini tetap masih dipakai, masih tetap dicolokin nanti karena memang fungsi yang lainnya masih tetap di sini. Tapi untuk PCB upgrade-nya sudah kita tambahin lagi kabel 2 untuk jumper, jadi untuk jauh dekat. Nah, kalau nanti hasil outputnya pasti lebih terang daripada standarnya karena memang wattnya juga jauh lebih besar. Tapi tetap aja di indikator sini, di indikator baterainya, di aki, nggak akan terjadi perubahan yang cukup besar karena memang sudah disesuaikan dan sudah masih dalam batas toleransi dari motornya itu sendiri. Dan kalau ditanya silau apa enggak, nanti kita lihat aja hasilnya. Karena memang ini dibuat PCB-nya sudah profesional untuk Aldi Honda Vario. Jadi jangan takut untuk silau karena memang hasil cahaya masih benar-benar kayak standar, cuman jauh lebih terang aja karena titik fokusnya, titik LED-nya di dalam reflektor itu tetap sama kayak bawaannya. Jadi kita nggak rubah-rubah dan itu udah hasil riset semuanya. Hanya kita upgrade wattnya aja gitu ya. Nanti kita kasih lihat juga hasilnya. Jadi buat yang lampu utama yang nggak mati pun kalau mau di upgrade jadi lebih terang bisa gitu ya. Oke, nanti kita kasih lihat hasilnya. Nah, ini sekarang kita lagi tes nyala dulu. Ini pakai adaptor 12 volt sudah bisa nyala. Ini PCB-nya yang lama masih tetap kita taruh di dalam. Di sini juga ada kipasnya juga di dalam. Ini udah kokoh ya, udah kita, ini nggak bakal goyang lagi, udah aman pokoknya. Dan ini kita lagi tes apa kipasnya ada masalah atau LED-nya. Ini kita tes nyala dulu kurang lebih 15 menit karena memang kalaupun dia panas 15 menit pasti udah panas banget gitu ya. Karena memang ini PCB-nya juga kita buat aluminium. Kalau untuk contoh PCB yang belum kepasangnya, nah ini jadi contohnya seperti biasa kita udah sering buatin.
di vlog-vlog sebelumnya juga, ini untuk khusus untuk New Vario. Di belakang ini juga ada kipas-kipasnya ya. Ini kipasnya posisinya sudah di set semua, lubang-lubangnya juga percis dengan standarnya. Titik LED-nya, ini titik LED ini juga nanti posisinya pas banget dengan titik standarnya gitu ya. Jadi nggak ada yang dirubah, nggak ada yang digeser sama sekali, dan ini memang untuk New Vario gitu ya. Pokoknya ntar hasil outputnya kayak gimana, ini kabel yang tadi untuk di jumper itu, sini ada 3 kabel, 1 ground, nanti yang ground ini bisa kita pasang sesuai dengan kabel standarnya gitu aja. Buat yang mau beli PCB-nya kayak gini aja bisa pesan nanti kita coba taruh di Tokopedia buat yang minat gitu ya. Kalau misalnya kalian mau, bisa langsung cek di Tokopedia kita apa barangnya udah tersedia atau belum. Soalnya memang ini produksinya by request gitu ya. Oke, kira-kira gitu aja untuk hasil outputnya. Ini aja udah kelihatan kayaknya terang banget ya. Cuman untuk hasil di jalanan nanti coba kita tes setelah kondisinya gelap, ini masih sore. Oke, pantau terus aja videonya. Nah, ini lampunya jadi udah selesai, udah kita tutup lagi, udah kita rapetin lagi. Sekarang proses untuk press mika. Ini kita press begini modelnya. Ini biar mikanya benar-benar rapat lagi, sempurna, nggak ada yang bocor gitu ya. Jadi biar benar-benar rapat kayak waktu pertama kali kita bongkar, karena pertama itu pas pemasangan mika di press juga sama pabriknya. Jadi ini kurang lebih proses sebelum kita pasang lagi ke motor, sebelum kita lanjut, ini proses terakhir gitu ya. Nah, memang hal-hal sepele kayak gini kita lakuin ya bukan karena kita ngaku-ngaku biar jadi profesional atau apa, tapi mudah-mudahan hasilnya bakal jadi bagus gitu ya. Dan yang pakai juga bakal puas dengan hasilnya. Oke, langsung aja, bentar lagi, tunggu beberapa menit, habis itu kita pasang. Nah, ini udah kepasang di motor. Nah, langsung nyala ya. Kalau sekilas kelihatannya seperti tidak ada apa-apa, jadi seperti benar-benar standarnya gitu ya. Cuman dengan hasil output dengan intensitas yang lebih terang. Kita udah pernah test ride juga waktu itu, perbandingan antara yang standar dengan yang sudah kita upgrade. Ada videonya di channel kita, nanti kita kasih linknya di deskripsi, atau kalian bisa langsung cek aja di channel YouTube kita gitu ya. Oke, mumpung udah malam, biar nggak penasaran dengan hasil outputnya, kita langsung coba aja bagaimana penampakannya di jalan gitu ya, hasil outputnya di jalanan. Oke, langsung aja kita bawa keluar motornya. Nah, ini hasil outputnya di jalan kurang lebih seperti ini. Kalau kalian yang punya All New Honda Vario pasti bisa langsung bandingin dengan standarnya. Ini benar-benar fokusnya masih bagus. Di speedometer juga voltasenya masih standar ya, 13,9, 13,8. Mesin idle. Nah, ini dengan hasil pass beam yang juga jauh lebih terang daripada standarnya. Oke, kira-kira begitu aja kisah recovery dari lampu depan All New Honda Vario yang sering error. Kita kasih solusinya untuk lebih baik upgrade daripada ganti ke ECM yang baru, karena memang kalau misalnya kita ganti ECM-nya yang standar, suatu saat kita mau modifikasi takutnya jebol lagi. Jadi mendingan kita pakai aja yang udah jebol dulu, kita maksimalin, karena memang untuk mesin dan lain-lain yang tegangan 12 volt itu belum ada masalah gitu ya. Oke, kira-kira gitu aja. Kita lanjut di video berikutnya. Yang mau nonton silahkan tekan tombol like-nya, jangan lupa di share juga, dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini hingga selesai. See you dan bye bye.